Tetangga memuji masakanku enak, tapi saat disajikan, mertua malah melempar piringnya hingga pecah. Rasanya kayak muntahan kucing. Teriaknya histeris. Aku menangis memungut sisa makanan di lantai. Suami penasaran lalu mencicipinya sedikit. Tiba-tiba wajahnya pucat pasi saat tahu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Aroma santan yang mendidih bercampur dengan lembar daun jeruk purut dan serai yang dimemarkan memenuhi seluruh penjuru dapur kecil itu. Uap panas mengepul dari wajan, membawa serta janji kenikmatan dari gulai ayam yang sudah kumasak dengan sepenuh hati sejak pukul 4 subuh tadi. Aku menyeka keringat yang menetes di pelipis dengan punggung tangan, lalu mencicipi sedikit kuah kental yang berwarna kuning keemasan itu. Sempurna. Rasanya gurih, pedasnya pas, dan rempahnya meresap sempurna. Tidak terlalu asin, tidak terlalu hambar. Persis seperti resep almarhumah ibuku yang selalu dipuji oleh siapa saja yang mencicipinya. Hari ini adalah hari Jumat, hari di mana Mas Dimas, suamiku, biasanya pulang lebih awal dari kantor. Aku ingin menyambutnya dengan hidangan istimewa. Namun, lebih dari itu, masakan ini adalah tawaran damai. Sebuah upaya kesekian kalinya untuk mengetuk pintu hati wanita paruh-baya yang kini sedang duduk menonton televisi di ruang tengah. Mbak Naila. Ya ampun, wangi apa ini? Suara cempreng Bu Sarni, tetangga sebelah rumah, terdengar dari balik jendela dapur yang terbuka setengah. Aku menoleh dan mendapati wanita bertubuh gempal itu sedang mengendus-endus udara dengan mata berbinar. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lega ada orang lain yang menghargai jerih payahku. Masak gulai ayam, Bu. Kebetulan Mas Dimas minta dibuatkan yang berkuah santan. Wah, pantas baunya sampai ke jemuran saya, Mbak. Bikin perut keroncongan saja, kelakar Bu Sarni. Mbak Naila ini kalau masak memang juara. Kemarin lusa soto ayam yang Mbak antar ke pengajian itu ludes duluan loh. Ibu-ibu pada nanya resepnya. Pujian itu menyiramkan rasa sejuk di hatiku yang belakangan ini gersang. Alhamdulillah kalau suka, Bu. Sebentar ya, Bu. Dengan cekatan, aku mengambil mangkuk kecil dan menuangkan 1 sendok sayur besar gulai beserta potongan paha ayam yang empuk. Aku menyerahkannya lewat jendela kepada Bu Sarni. Cicipi sedikit ya, Bu. Koreksi kalau ada yang kurang, ujarku merendah. Bu Sarni menyambutnya dengan wajah sumringah. Tanpa menunggu nasi, ia mencolek sedikit kuah gulai itu dengan telunjuknya dan menjilatnya. Matanya langsung membelalak. Ya Allah, Mbak Nai. Ini sih bukan enak lagi, tapi wenak tenan. Gurihnya pas. Mertuamu pasti nambah nasi terus nih nanti. Senyumku memudar sedikit mendengar kata mertua. Andai saja kenyataannya semanis dugaan Bu Sarni. Doakan ya, Bu. Semoga ibu cocok seleranya. Setelah Bu Sarni pamit dengan membawa mangkuk itu, aku kembali menghadap kompor. Ponselku yang tergeletak di meja makan bergetar pendek. Sebuah notifikasi chat masuk. Nama Mas Dimas sayang tertera di layar. Dek, aku jalan pulang. Jangan lupa makan siang bareng ya. Perutku sudah demo nih cium bau masakan kamu dari kantor hehehe. Aku terkekeh membaca pesan itu. Mas Dimas selalu tahu cara membuatku merasa dibutuhkan. Dengan semangat baru, aku mematikan kompor. Aku mengambil piring keramik putih polos, piring kesukaan Ibu Ratna, dan menyendokkan nasi hangat yang masih mengepul. Di atasnya, aku siramkan kuah gulai dengan potongan dada ayam tanpa tulang, persis seperti yang ibu suka karena giginya sudah tidak kuat mengunyah tulang. Aku menata piring itu di atas nampan, lengkap dengan segelas air hangat dan kerupuk udang. Jantungku mulai berdegup kencang. Setiap langkah menuju meja makan terasa seperti melangkah menuju sidang pengadilan. Di ruang tengah, Ibu Ratna masih terpaku pada siaran berita siang. Wajahnya yang masih menyisakan sisa-sisa kecantikan masa muda terlihat kaku. Garis-garis di dahinya seolah terukir permanen setiap kali melihatku. Bu, panggilku pelan, takut mengagetkannya. Makan siangnya sudah siap. Naila masakkan gulai ayam kesukaan ibu. Ibu Ratna tidak menoleh. Ia hanya melirik sebentar lewat ekor matanya, lalu mendengus kasar. Gulai lagi, gulai lagi. Kamu mau bikin saya cepat mati kena kolesterol? Hatiku mencelos. Padahal minggu ini baru sekali aku masak bersantan. Kemarin aku masak sayur bening bayam dan pepes tahu. Ini santannya encer kok, Bu. Naila pakai santan perasan ketiga, jadi tidak kental banget. Dimakan selagi hangat ya, Bu.
Aku meletakkan piring itu di hadapannya. Asap tipis membawa aroma rempah naik ke udara, menggelitik indera penciuman siapa saja yang normal. Namun, ekspresi Ibu Ratna tidak berubah. Ia menatap piring itu bukan dengan selera, melainkan dengan tatapan jijik, seolah aku baru saja menyuguhkan bangkai tikus di hadapannya. Baunya menyengat sekali, gumamnya ketus sambil mengibaskan tangan di depan hidung, seakan aroma lezat itu adalah bau busuk. Kamu pakai bumbu instannya? Baunya beda. Bau micin. Demi Allah tidak, Bu. Naila ulek sendiri bumbunya tadi pagi. Kunyit, jahe, lengkuas, semuanya segar. Bantahku halus, berusaha menahan genangan air mata yang mulai mendesak pelupuk. Ibu Ratna akhirnya mematikan televisi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan itu. Ia meraih sendok dengan gerakan lambat yang disengaja, seolah ingin menyiksaku dengan penantian. Tangannya mengaduk-aduk nasi yang sudah tersiram kuah itu dengan kasar, membuat susunan yang sudah kutata rapi menjadi berantakan. Aku menahan napas. Tolonglah, Bu. Kali ini saja. Bu Sarni saja bilang enak. Mas Dimas selalu suka. Tolong rasakan sedikit saja ketulusan Naila. Sendok perak itu terangkat, membawa suapan pertama menuju mulutnya. Aku meremas ujung dasterku dengan gugup, berharap ada sedikit anggukan atau setidaknya diam yang berarti setuju. Namun, saat sendok itu baru menyentuh bibirnya, Ibu Ratna tiba-tiba membelalakan mata. Gerakannya terhenti. Wajahnya berubah merah padam, dan tatapannya yang tajam langsung menusuk mataku. Suara dentingan sendok yang jatuh ke lantai terdengar nyaring, namun tidak senyaring teriakan Ibu Ratna yang memecah keheningan siang itu. Cuy! Ibu Ratna meludahkan kembali nasi yang baru saja masuk ke mulutnya ke atas piring. Wajahnya mengerut jijik, seolah ia baru saja menelan racun serangga. Belum sempat aku bertanya apa yang salah, tangannya menyambar piring keramik itu dan menghempaskannya ke lantai dengan tenaga penuh. Prang! Pecahan beling berhamburan ke segala arah. Kuah gulai yang kental berwarna kuning keemasan itu kini mengotori ubin putih ruang tengah, bercampur dengan nasi yang berserakan tak berdaya. Cipratan kuah panas bahkan mengenai betisku, meninggalkan rasa perih yang menjalar, namun rasa perih di hatiku jauh lebih menyakitkan. Ibu! Suaraku tercekat di tenggorokan. Tubuhku gemetar hebat. Kamu mau membunuh saya, ha? Ibu Ratna berdiri dari kursinya, telunjuknya menuding tepat ke wajahku. Napasnya memburu. Kamu pikir saya tidak tahu akal bulusmu? Mentang-mentang saya tua, kamu kasih makan saya sampah. Demi Tuhan, Bu. Naila masak yang bersih, Naila. Bohong. Potong Ibu Ratna kasar. Rasanya menjijikkan. Asin. Pahit. Seperti muntahan kucing. Kamu sengaja kan? Kamu mau bikin darah tinggi saya kumat biar saya cepat mati, biar kamu bisa menguasai rumah ini dan anak saya sepenuhnya. Air mataku tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Tuduhan itu terlalu kejam. Padahal baru 10 menit yang lalu Bu Sarni memuji masakan ini setinggi langit. Bagaimana mungkin lidah Bu Sarni dan Ibu Ratna bisa berbeda 180 derajat? Naila tidak pernah punya niat jahat, Bu. Tadi tetangga juga bilang. Halah, jangan bawa-bawa tetangga. Ibu Ratna menendang pecahan piring di dekat kakinya hingga bergeser ke arahku. Bersihkan ini sekarang. Jangan sampai anak saya pulang melihat kotoran ini. Bikin hilang selera saja punya menantu tidak becus masak. Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipi, aku berjongkok. Lututku terasa lemas, nyaris tidak sanggup menopang berat tubuhku sendiri. Tanganku gemetar memunguti pecahan beling tajam itu satu persatu. Bau gulai yang tadinya harum kini terasa menyedihkan, bercampur dengan aroma lantai yang dingin. Aku memungut potongan ayam yang sudah kotor itu, potongan daging yang kupilihkan khusus karena teksturnya yang lembut untuk ibu. Aku merasa sangat rendah. Seperti pembantu yang tertangkap basah mencuri, padahal aku adalah nyonya rumah di sini, atau setidaknya seharusnya begitu. Assalamualaikum. Suara berat dari arah pintu depan membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Mas Dimas. Kenapa dia pulang secepat ini? Aku panik, berusaha mempercepat gerakanku memungut sisa makanan dengan tisu, tapi kekacauan ini terlalu besar untuk disembunyikan dalam hitungan detik. Langkah kaki tegap mendekat. Dimas berdiri di ambang pintu ruang tengah, masih mengenakan kemeja kerjanya yang rapi, menenteng tas laptop.
Senyum yang tadi ia siapkan memudar seketika saat melihat pemandangan di hadapannya. Ibunya yang berdiri dengan wajah merah padam dan nafas memburu, serta istrinya yang bersimpuh di lantai dikelilingi pecahan piring dan makanan. Ada apa ini? Tanya Dimas, suaranya terdengar bingung sekaligus khawatir. Ia meletakkan tasnya sembarangan di sofa dan bergegas menghampiriku. Dek, kamu kenapa nangis? Tanganmu berdarah? Ia melihat jari telunjukku tergores pecahan piring saat panik membereskannya tadi. Tanya saja sama istrimu itu. Sembur Ibu Ratna sebelum aku sempat menjawab. Nadanya bergetar, memainkan peran korban dengan sempurna. Ibu sudah lapar, menunggu dia masak seharian. Begitu matang, dia kasih ibu makanan yang rasanya tidak karuan. Asinnya minta ampun. Dia sengaja, Dimas. Dia benci sama ibu. Dimas menatapku, matanya mencari jawaban. Dek? Benar begitu? Aku menggeleng lemah sambil terisak. Enggak, Mas. Demi Allah, Naila masak seperti biasa. Resep yang sama yang Mas suka. Alah, alasan. Ibu Ratna mendengus. Lidah ibu tidak mungkin salah. Itu rasanya pahit, getir. Memang dasar tidak niat mengurus mertua. Dimas menghela napas panjang. Ia tampak lelah. Terjepit di antara dua wanita yang paling ia cintai adalah posisi yang paling ia benci. Perlahan, ia berjongkok di sampingku. Tangannya yang hangat mengusap punggungku sebentar, lalu beralih ke onggokan nasi bercampur kuah gulai yang belum sempat kusapu bersih di atas pecahan piring besar. Mas, jangan. Kotor, cegahku saat melihat tangannya terulur ke arah makanan itu. Aku cuma mau tahu, bisiknya. Dimas mengambil sedikit kuah kental yang masih menggenang di cekungan pecahan piring itu dengan ujung jarinya. Ia menatap ibunya sekilas, lalu memasukkan jari itu ke mulutnya. Hening. 1 detik. 2 detik. Aku memperhatikan wajah suamiku lekat-lekat, takut dia akan memuntahkannya juga dan membenarkan tuduhan ibu. Tapi Dimas tidak memuntahkannya. Ia justru terdiam kaku. Matanya menyipit, alisnya bertaut dalam. Ia mengecap rasa itu sekali lagi, memastikan sinyal yang dikirim lidahnya ke otak. Wajah Dimas perlahan berubah pucat. Bukan ekspresi jijik karena masakan tidak enak, melainkan ekspresi kaget yang tertahan. Ia menoleh perlahan ke arahku, lalu beralih menatap ibunya yang masih berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Ini bukan rasa gulai yang salah bumbu. Dimas hafal masakan tanganku. Ia tahu bedanya masakan keasinan karena kebanyakan garam dengan rasa asing yang kini menempel di lidahnya. Rasa ini tajam, getir, dan meninggalkan jejak panas yang aneh di tenggorokan. Rasa yang tidak mungkin berasal dari bumbu dapur manapun. Bu? Panggil Dimas lirih, suaranya bergetar aneh. Ibu bilang ini rasanya seperti muntahan kucing. Iya. Memang tidak enak, kan? Sahut Ibu Ratna cepat, dagunya terangkat menantang. Dimas berdiri perlahan. Ia tidak langsung marah, tapi tatapannya pada ibunya berubah menjadi sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, tatapan penuh selidik dan kecurigaan yang mengerikan. Ini bukan salah masak, Bu, kata Dimas dingin, membuat ruangan itu mendadak terasa sedingin es. Ini rasa sabun cuci piring konsentrat yang dicampur garam kasar. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan mencekik. Pernyataan Dimas tentang rasa sabun dan garam kasar itu seharusnya menjadi titik terang bagi pembelaanku, namun di tangan seorang pemain watak sekelas Ibu Ratna, fakta hanyalah tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Ibu Ratna terdiam sejenak. Matanya berkedip cepat, pupilnya melebar. Aku bisa melihat roda giginya berputar di balik tatapan itu, mencari celah untuk membalikkan keadaan. Dan benar saja, sedetik kemudian, wajahnya yang tadi garang berubah drastis menjadi topeng kepedihan yang menyayat hati. Astagfirullahaladzim. Ibu Ratna memekik tertahan, tangannya membekap mulut seolah tak percaya. Tubuhnya limbung ke belakang hingga menabrak sandaran sofa. Jadi, Ibu Ratna menunjukku dengan jari gemetar, air mata buaya mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. Jadi kamu benar-benar mau meracuni saya, Naila? Kamu taruh sabun di makanan saya? Ya Allah, Dimas. Lihat kelakuan istrimu. Aku ternganga. Logika macam apa ini? Bu. Demi Allah, Naila tidak. Diam kamu. Sentak Ibu Ratna, kini suaranya pecah menjadi tangisan histeris. Ia merosot duduk di sofa, memegangi dadanya seolah sesak napas. Dimas, kamu dengar sendiri kan? Lidahmu tidak bohong.
Ada sabun di situ. Siapa yang masak? Dia. Siapa yang benci kalau ibu tegur? Dia. Siapa yang dari tadi di dapur sendirian? Dia. Serangan bertubi-tubi itu membuatku pusing. Ibu Ratna memutarbalikkan fakta dengan sangat licin. Bukannya mengakui bahwa dia yang menyabotase masakanku, dia justru menggunakan bukti sabun itu untuk memperkuat tuduhannya bahwa aku berniat jahat. Dimas tampak bingung. Ia menatap ibunya yang meraung-raung, lalu menatapku yang masih bersimpuh di lantai dengan tangan berdarah. Logikanya berbenturan dengan bakti seorang anak. "Dek," Dimas memanggilku, nadanya tidak lagi menuduh, tapi penuh keraguan yang menyakitkan. "Apa mungkin kamu salah ambil bumbu? Mungkin botol minyak tertukar sama botol sabun." "Mas, kamu pikir aku bodoh?" Sergahku, rasa sakit hati mulai berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Aku berdiri, mengabaikan perih di lutut dan jariku. Botol sabun itu warnanya hijau, ada di dekat wastafel. Minyak goreng warnanya kuning, di dekat kompor. Jaraknya 2 meter. Dan garam kasar? Aku bahkan tidak pakai garam kasar untuk masak gulai, aku pakai garam halus. Aku menatap Ibu Ratna tajam. Siapa yang punya garam kasar di rumah ini buat merendam kaki? Ibu. Mendengar itu, tangisan Ibu Ratna makin menjadi-jadi. Ia memukul-mukul dadanya sendiri. "Ya Allah, cabut saja nyawa hamba. Hamba tidak kuat difitnah menantu sendiri. Sudah mau diracun, sekarang dituduh menyabotase makanan sendiri. Logikanya di mana, Dimas? Masa ibu merusak makanan yang mau ibu makan saat perut ibu lapar begini? Apa ibu gila?" Argumen itu telak. Dimas terdiam. Di mata seorang anak laki-laki yang berbakti, memang tidak masuk akal ibunya sengaja menaruh sabun di piringnya sendiri hanya untuk menjebak menantu. Itu tindakan yang terlalu ekstrim, terlalu jahat untuk dipercaya dilakukan oleh wanita yang melahirkannya. Dimas mengusap wajahnya kasar. Ia terlihat frustrasi. "Sudah cukup. Ibu, tenang dulu. Naila, kamu juga. Mas harus percaya sama aku," pintaku putus asa, meraih lengan Dimas. "Tadi Bu Sarni mencicipi gulai yang sama dari panci yang sama, dia bilang enak. Kalau piring ibu rasanya sabun, berarti ada yang menaruhnya setelah aku sajikan di piring itu." Dimas menatapku. Ada kilatan sadar di matanya. Ia tahu benar aku tidak pernah berbohong. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Ibu Ratna tiba-tiba menjerit pendek, matanya memutih, dan tubuhnya terkulai lemas ke samping sofa. "Ibu!" teriak Dimas panik. Ia langsung menyambar tubuh ibunya yang seolah pingsan itu. "Ibu! Bu, bangun!" Dimas menepuk-nepuk pipi ibunya. Tidak ada respon, hanya napas yang terdengar pendek-pendek, sebuah akting yang layak dapat piala. Dimas menoleh padaku, matanya kini tidak lagi berisi keraguan, melainkan kilatan amarah karena panik. "Naila, ambilkan minyak kayu putih. Cepat. Jangan diam saja. Mas, ibu itu cuma pura-pura. Cepat Naila. Kalau ibu kenapa-kenapa kamu tanggung jawab." Bentak Dimas. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tengah, membuat nyaliku menciut seketika. Hancur. Pertahananku hancur lebur. Dengan air mata bercucuran, aku berlari ke kamar mengambil minyak kayu putih. Saat aku kembali, Dimas sedang membopong Ibu Ratna ke kamar utama. Ia membaringkan ibunya dengan hati-hati, memijat kakinya, membisikkan kata-kata penenang. Ibu Ratna mengerang lirih, matanya sedikit terbuka, melirik ke arahku yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan kemenangan yang dingin dan mengerikan, sebelum kembali memejamkan mata berpura-pura lemah. Dimas tidak melihat tatapan itu. Yang ia lihat hanya ibunya yang sekarat gara-gara keributan ini. "Keluar, Nay," usir Dimas tanpa menoleh padaku. Suaranya dingin, datar, dan menusuk. "Mas, keluar. Biarkan ibu istirahat. Dan bersihkan kekacauan di luar. Aku tidak mau lihat sisa makanan itu lagi saat aku keluar nanti." Pintu kamar itu ditutup di depan wajahku. Bunyi klik kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti vonis hakim yang menjatuhkan hukuman mati pada kepercayaannya padaku. Aku berdiri mematung di depan pintu kamar mertuaku yang tertutup rapat. Sendirian. Di ruang tengah, bau gulai yang kini tercium seperti bau kemalangan masih menguar, bercampur dengan bau sabun dari lantai yang belum sempat kubersihkan. Aku berbalik dan menatap kekacauan di lantai.
Saat aku membungkuk untuk memungut pecahan piring terakhir, mataku menangkap sesuatu di bawah kolong kursi tempat Ibu Ratna duduk tadi. Sebuah benda kecil yang menggelinding dan bersembunyi di sana, mungkin terjatuh dari saku daster ibu saat ia heboh berakting tadi. Benda itu adalah bungkus plastik kecil transparan yang sudah kosong. Bekas bungkus sabun cair sachet. Tanganku gemetar meraihnya. Masih ada sisa cairan kental hijau di ujung sobekannya. Bukti. Ini bukti. Tapi saat aku hendak berdiri untuk menggedor pintu kamar dan menunjukkannya pada Dimas, aku mendengar suara tawa tertahan dari dalam kamar. Sangat pelan, hampir tak terdengar, tapi aku yakin itu suara Ibu Ratna. Dan suara Dimas yang menyahut lembut, "Iya, Bu? Nanti Dimas belikan makanan dari luar saja ya. Jangan makan masakan Naila dulu." Lututku lemas. Percuma. Untuk saat ini, percuma. Mereka ada di dalam benteng yang tak bisa tembus. Aku meremas bungkus plastik itu kuat-kuat di genggamanku hingga buku jariku memutih. Baiklah, Bu. Ibu menang ronde ini. Tapi demi Allah, aku tidak akan membuang sampah ini. Aku menyeka air mata dengan kasar. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, dingin terasa menusuk tulang, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena kebekuan sikap Dimas. Setelah drama pingsan itu, Dimas keluar dari kamar ibu dengan wajah kusut. Ia tidak menatapku. Ia berjalan lurus ke arah dapur, mengambil segelas air, lalu meneguknya habis dalam sekali tarikan napas. Aku masih duduk di sofa, menggenggam erat bungkusan plastik sabun cair bekas yang kutemukan tadi. Ini peluruku. Ini kebenaranku. Mas, panggilku pelan, memberanikan diri. Aku mau bicara. Aku nemuin. Naila, potong Dimas tajam. Ia berbalik, matanya merah karena lelah dan marah. Mulai besok, aku tidak mau kamu menginjak dapur lagi. Duniaku serasa runtuh. Dapur adalah jiwaku. Di sanalah aku mencurahkan cinta untuk keluarga ini lewat setiap irisan bawang dan didihan air. Maksud Mas apa? Aku istri Mas. Masak itu tugas aku, suaraku bergetar. Tugas kamu itu bikin suasana rumah tenang, bukan bikin ibu jantungan. Bentak Dimas, suaranya naik 1 oktav. Ibu trauma. Dia takut makan masakan kamu. Mulai besok, ibu yang akan pegang kendali dapur. Kamu urus saja cucian dan setrika. Jangan sentuh kompor, jangan sentuh kulkas, jangan sentuh apapun yang masuk ke mulut kami. Tapi Mas, ibu yang sabotase. Lihat ini. Aku menyodorkan plastik sachet sabun yang sudah lecek itu ke depan wajahnya. Aku nemu ini di bawah kursi ibu. Ibu yang nuang sabun itu, Mas. Dimas menepis tanganku kasar hingga plastik itu terlempar ke lantai. Cukup Naila. Cukup. Teriaknya. Kamu nemu sampah di lantai dan langsung nuduh ibu? Bisa saja itu jatuh dari belanjaan bulanan kemarin. Bisa saja kamu yang taruh di situ buat kambing hitam. Otakmu isinya curiga terus sama ibu. Aku capek, Nay. Capek. Dimas berbalik badan dan membanting pintu kamar kami, menguncinya dari dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, aku tidur di sofa ruang tengah, ditemani nyamuk dan sisa bau gulai yang kini terasa seperti bau kematian. 3 hari berlalu dalam neraka sunyi. Ibu Ratna sembuh dengan ajaib keesokan harinya. Sesuai titah Dimas, ia mengambil alih dapur. Tentu saja, ia tidak benar-benar memasak. Aku melihat bungkus-bungkus makanan dari warung tegal langganan disembunyikan di tong sampah dapur, lalu isinya dipindahkan ke piring saji rumah. Saat makan malam, Ibu Ratna akan berkata dengan nada manis yang dibuat-buat, "Makan yang banyak ya, Dimas. Ini ibu masak spesial buat kamu. Dijamin bersih, tidak ada racunnya." Dan Dimas, suami bodohku itu, akan makan dengan lahap sambil memuji-muji ibunya, sementara aku hanya diberi nasi putih dengan sisa lauk yang sudah dingin. Aku diperlakukan seperti hantu di rumahku sendiri. Tidak diajak bicara, tidak ditatap, dianggap tidak ada. Puncaknya terjadi hari ini. Ibu Ratna sedang pergi ke arisan, dan Dimas masih di kantor. Aku mendapat tugas membersihkan rumah, satu-satunya hal yang diizinkan untuk kulakukan. Saat membersihkan kamar mandi pribadi di kamar Ibu Ratna, aku melihat tempat sampah kecil di sudut ruangan sudah penuh. Aku mengangkat plastik sampah itu untuk membuangnya. Namun, plastik itu robek karena terlalu berat, menumpahkan isinya ke lantai kamar mandi yang kering. Botol-botol kosong produk kecantikan berhamburan. Tapi, ada satu benda asing yang menarik perhatianku.
Sebuah botol kaca kecil berwarna gelap tanpa label, tergeletak di antara tumpukan kapas kotor. Tutupnya sedikit terbuka, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau bahan kimia. Penasaran, aku memungutnya. Isinya tinggal sedikit. Cairan bening yang kental. Di samping botol itu, tergulung sebuah struk belanja minimarket tertanggal 2 hari yang lalu. Aku memungut struk yang basah terkena sisa sampo itu dan membukanya perlahan. Mataku menyusuri daftar belanjaan itu. 1 sabun cair pencuci piring, refill. 2 garam Inggris, pencahar. 3 obat tetes mata Insto, 3 botol. Darahku berdesir hebat. Jantungku memalu, dada seakan mau pecah. Garam Inggris? Obat tetes mata 3 botol? Untuk apa ibu membeli obat tetes mata sebanyak itu padahal matanya sehat-sehat saja? Tiba-tiba aku teringat cerita viral tentang bahaya obat tetes mata jika ditelan. Itu bisa menyebabkan diare parah dan lemas tak berdaya. Dan garam Inggris, itu obat pencahar kuat. Otakku merangkai kepingan puzzle itu dengan ngeri. Ibu bukan hanya menyabotase rasa masakanku. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih jahat. Dia ingin membuat seseorang sakit perut, mungkin Dimas atau mungkin aku, lalu menyalahkan masakanku lagi sebagai penyebabnya. Ya Allah, sejahat inikah manusia? Lirihku, air mata menetes di atas truk belanja itu. Suara gerbang dibuka terdengar di depan. Mobil Dimas. Tumben dia pulang jam segini. Tanpa pikir panjang, aku meraup botol kecil dan struk itu, lalu berlari keluar kamar menuju ruang tamu. Aku tidak peduli lagi jika dibilang lancang masuk kamar ibu. Ini bukti kriminal. Ini bukti rencana jahat. Dimas baru saja masuk, melonggarkan dasinya. Wajahnya lelah. Mas. Seruku, napas terengah-engah. Lihat ini. Lihat apa yang ibu beli 2 hari lalu. Dimas mengerutkan kening, menatapku dengan tatapan jengah. Apa lagi sih, Nay? Baru sampai rumah sudah diajak ribut. Baca struk ini, Mas. Ibu beli obat pencahar dan obat tetes mata 3 botol. Itu racun kalau diminum, Mas. Dan ini botolnya ada di sampah kamar ibu. Aku menyodorkan bukti-bukti itu dengan tangan gemetar. Ibu berencana bikin kita sakit perut biar masakan aku dituduh beracun lagi. Dimas menyambar struk itu, membacanya sekilas, lalu melemparnya ke meja. Ia menatapku, bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan nanar yang membuat hatiku jauh lebih sakit. Tatapan kasihan. Kamu mengorek sampah kamar mandi ibu? Tanya Dimas pelan. Mas, itu bukan intinya. Intinya ibu beli. Nay, potong Dimas, suaranya bergetar menahan emosi. Ia mencengkeram bahuku, cukup keras hingga terasa sakit. Obat tetes mata itu buat kucing Persia Tante Mira, tetangga sebelah. Ibu kemarin cerita kucingnya sakit mata, ibu yang belikan obatnya karena Tante Mira lagi sakit kaki. Dan garam Inggris? Ibu itu sembelit, Nay. Orang tua susah buang air besar itu wajar. Aku ternganga. Alibi itu, kenapa terdengar begitu masuk akal di telinga Dimas? Bohong. Itu akal-akalan ibu saja. Mana ada kucing butuh 3 botol sekaligus. Teriakku histeris. Aku tidak percaya Dimas lebih percaya cerita kucing daripada istrinya sendiri. Cukup. Dimas mendorongku hingga aku terhuyung ke belakang dan menabrak dinding. Suasana hening seketika. Dimas menatap tangannya sendiri yang baru saja kasar padaku, lalu menatapku yang mematung dengan punggung menempel di tembok dingin. Aku sudah tidak tahan lagi, Nay, ucap Dimas dingin. Ia berjalan menuju kamar kami, lalu keluar lagi dengan membawa bantal dan selimut. Mas, mau kemana? Tanyaku lirih, air mata sudah membanjiri wajah. Aku tidur di kamar tamu. Atau mungkin di kantor, jawabnya tanpa menoleh. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, tapi tidak berbalik. Dan besok, aku akan buat janji dengan psikiater. Aku rasa kamu sakit, Nay. Obsesimu pada ibu sudah tidak sehat. Kamu paranoid. Kamu gila. Blam. Pintu kamar tamu dibanting. Aku merosot ke lantai, memeluk lutut. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau dapur manapun. Kamu gila. Suamiku sendiri, orang yang kucintai, baru saja menyebutku gila karena aku berusaha melindunginya. Di tengah isak tangis yang menyesakkan dada, ponselku bergetar di saku daster. Aku mengusap layar yang buram karena air mata. Sebuah pesan masuk di aplikasi chat dari nomor yang tidak disimpan, tapi aku tahu siapa pemiliknya karena foto profilnya baru saja diperbarui.
foto Ibu Ratna yang sedang tersenyum lebar sambil memegang piala arisan. Isi pesannya singkat, tapi cukup untuk membunuh sisa harapanku malam itu. Gimana rasanya tidur sendirian? Itu baru permulaan, sayang. Besok-besok, kamu yang angkat kaki dari rumah anakku. Siapkan kopermu. Dunia menyempit menjadi seukuran kamar tidur berukuran 3x4 meter yang kini terasa lebih mirip sel isolasi rumah sakit jiwa daripada kamar pengantin. Tirai jendela tertutup rapat, menghalangi sinar matahari yang seharusnya membawa harapan. Namun bagiku, cahaya hanya akan memperjelas debu-debu kepedihan yang beterbangan di udara. Sudah 3 hari aku tidak keluar kamar, kecuali ke kamar mandi. Tubuhku menggigil demam. Bukan karena virus atau bakteri, melainkan karena jiwa yang remuk redam. Asam lambungku naik parah setiap kali teringat tatapan Dimas malam itu, tatapan yang mengubah statusku dari istri tercinta menjadi pasien yang merepotkan. Di luar sana, kehidupan berjalan dengan kejamnya normalitas. Aku bisa mendengar suara televisi menyala keras-keras dari ruang tengah, diselingi derai tawa Ibu Ratna yang sedang menelepon seseorang. Tawanya renyah, lepas, seolah tidak ada beban dosa sedikit pun yang menggelayuti pundaknya. Sementara di sini, aku terbaring meringkuk di balik selimut tebal, menatap layar ponsel dengan mata bengkak. Sebuah notifikasi dari grup pengajian ibu-ibu komplek muncul di layar. Jariku gemetar saat menyentuhnya. Seharusnya aku tidak membacanya. Seharusnya aku tahu itu hanya akan menabur garam di atas luka yang menganga. Tapi rasa penasaran manusiawi mengalahkan logika. Bu Ratna, mertua. Mohon doanya ya, ibu-ibu semua. Menantu saya, Naila, sedang sakit parah. Sepertinya depresi berat sampai halusinasi. Kemarin dia ngamuk-ngamuk mau meracuni saya, terus nuduh saya yang aneh-aneh. Saya sampai takut tidur di rumah sendiri. Kasihan Dimas, pulang kerja malah harus ngurus istri yang jiwanya terguncang. Dadaku sesak membaca pesan itu. Air mata kembali meleleh, panas dan perih di pipi. Di bawah pesan itu, berondongan balasan simpati bermunculan dari tetangga-tetangga yang tidak tahu kebenaran sesungguhnya. Ya Allah, sabar ya Bu Ratna. Memang anak muda zaman sekarang mentalnya lemah. Pantas kemarin saya lihat Mbak Naila mukanya kusut, ternyata stres. Hati-hati loh Bu, orang begitu nekat. Semoga Dimas tabah ya punya istri begitu. Fitnah itu bekerja lebih cepat dari api melahap bensin. Dalam sekejap, reputasiku sebagai istri yang baik dan penurut hangus tak bersisa. Ibu Ratna bukan hanya ingin menyingkirkan aku dari dapur, dia ingin menghapus eksistensiku dari lingkungan sosial. Dia membunuh karakterku perlahan-lahan, dengan senyum manis dan kalimat mohon doa. Pintu kamar terbuka pelan. Cahaya lampu ruang tengah menerobos masuk, menyilaukan mata. Dimas berdiri di sana, membawa nampan berisi bubur polos dan segelas air putih. Wajahnya datar, tanpa emosi. Makan, Nay, perintahnya singkat. Ia meletakkan nampan di nakas samping tempat tidur, menggeser botol-botol minyak angin yang berserakan. Aku bangun perlahan, menyandarkan punggung yang pegal ke kepala ranjang. Mas, aku nggak gila, bisikku serak. Kalimat itu sudah kuucapkan ratusan kali 3 hari ini, seperti kaset rusak. Dimas menghela napas panjang, jenis helaan napas yang menyiratkan keputusasaan. Orang sakit tidak pernah sadar kalau dia sakit, Nay. Aku sudah tanya teman kantorku yang psikolog. Gejalanya cocok. Paranoid, obsesif, delusi persekusi, merasa dikejar-kejar atau dijahati orang. Tapi buktinya ada, Mas. Plastik sabun itu, struk belanja itu. Sudah kubuang, potong Dimas dingin. Aku buang semua sampah-sampah yang kamu kumpulkan itu. Aku nggak mau kamu makin terobsesi. Aku terdiam. Bukti-buktiku dimusnahkan. Harapanku dipatahkan. Makan buburnya. Ibu yang masak tadi. Dia bela-belain masak bubur buat kamu padahal kakinya lagi sakit asam urat. Harusnya kamu bersyukur punya mertua sebaik dia, bukan malah difitnah. Lanjut Dimas sambil menyodorkan sendok ke tanganku. Aku menatap bubur putih yang mengepul itu. Bubur buatan ibu. Perutku mual seketika. Bagaimana kalau ada sabun lagi? Bagaimana kalau ada obat pencahar itu? Aku nggak lapar, tolakku, mendorong pelan tangan Dimas. Prang! Sendok itu terlempar ke lantai. Dimas membantingnya. Ia berdiri, wajahnya merah padam menahan amarah. Mau sampai kapan kamu begini, Nay? Ibu sudah berusaha baik. Dia masak buat kamu. Kamu pikir aku nggak capek kerja seharian, pulang harus lihat istri mogok makan kayak anak kecil?
bentak Dimas. Urat lehernya menonjol. Mas, aku takut. Isakku. Takut apa? Takut diracun? Itu pikiran orang gila, Naila. Gila. Dimas menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Ia berjalan mondar-mandir di kamar sempit itu. Besok lusa, jadwal kamu ke psikiater sudah keluar. Kalau psikiater bilang kamu harus dirawat inap, aku akan tanda tangan persetujuannya. Aku nggak sanggup ngurus kamu di rumah kalau begini terus. Vonis itu jatuh. Rumah sakit jiwa. Suamiku berniat mengirimku ke sana demi ketenangan ibunya. Dimas keluar kamar tanpa menoleh lagi, membiarkan pintu terbuka lebar agar dia bisa mengawasiku dari ruang tengah. Aku melihat dia duduk di sofa, disambut pijatan lembut Ibu Ratna di bahunya. Sabar ya Le, suara Ibu Ratna terdengar lirih tapi jelas, sengaja dikeraskan agar sampai ke telingaku. Namanya juga ujian rumah tangga. Mungkin Naila memang belum siap jadi istri solehah. Kalau memang dia sakit jiwa, ya kita obati. Kalau tidak sembuh, ya mungkin jodohmu cuma sampai di sini. Ibu akan carikan yang lebih waras, yang lebih pantas buat kamu. Aku menutup telinga dengan bantal, meredam suara racun itu. Di dalam kegelapan kamar, aku merasa benar-benar sendiri. Tuhan, di mana keadilan? Kenapa kejahatan bisa menang dengan begitu mudah dan elegan? Apakah air mataku tidak punya harga di mata MU? Malam semakin larut. Dimas tertidur di sofa karena lelah. Ibu Ratna sudah masuk ke kamarnya. Rumah menjadi sunyi, menyisakan suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa waktuku di rumah ini. Rasa haus yang mencekik membangunkanku. Kerongkonganku kering kerontang. Air di gelas nakas sudah habis. Dengan langkah gontai dan tubuh yang masih sedikit demam, aku memaksakan diri keluar kamar menuju dapur. Lampu dapur dimatikan, hanya remang-remang cahaya bulan dari ventilasi yang menerangi. Aku menuang air dari dispenser dengan tangan gemetar. Saat gelas menyentuh bibirku, mataku menangkap sesuatu di sudut dapur. Di sana, di atas meja kitchen island tempat aku biasa menyiapkan bahan masakan, terdapat sebuah gawai yang menyala redup. Itu gawai lama Ibu Ratna yang layarnya sudah retak, biasanya hanya dipakai untuk memutar musik saat senam pagi. Sepertinya ibu lupa mematikannya atau sedang mengisi daya. Layar itu tidak mati. Layar itu sedang menampilkan sebuah rekaman video yang dijeda, pauset. Rasa penasaran mendorongku mendekat. Jantungku berdegup kencang. Apakah ibu habis menonton resep masakan? Aku menyentuh tombol play. Video itu berputar. Bukan video resep. Itu adalah rekaman kamera depan yang tidak sengaja tertekan, atau mungkin sengaja direkam. Wajah Ibu Ratna memenuhi layar, angle-nya dari bawah, sepertinya diletakkan di meja. Dalam video itu, Ibu Ratna sedang menelepon seseorang, wajahnya menyeringai lebar. Suaranya terdengar jelas meski sedikit cempreng karena kualitas mikrofon gawai tua. Tenang saja, Jeng. Rencana lancar. Si gila itu sudah tidak berani masuk dapur. Dimas sudah percaya 100% sama aku. Sebentar lagi juga dia ditendang ke rumah sakit jiwa. Nanti kalau dia sudah pergi, Jeng Mira kenalkan saja keponakan Jeng yang lulusan kedokteran itu ke Dimas. Anakku pantas dapat yang selevel, bukan anak yatim piatu yang bisanya cuma masak gulai kampung kayak Naila. Ibu Ratna tertawa dalam video itu. Tawa yang sama yang kudengar tadi siang. Jeng, tahu nggak? Kemarin pas aku nuang sabun cuci piring ke gulainya, aku hampir ketahuan loh. Untung si bodoh itu gampang panik. Hahaha. Puas banget aku lihat mukanya nangis-nangis mengutin sampah. Darahku berhenti mengalir. Napas tercekat di tenggorokan. Video itu berakhir. Aku berdiri mematung di kegelapan dapur. Gawai retak itu masih di tanganku. Tubuhku tidak lagi menggigil karena demam. Rasa dingin itu telah berganti dengan api. Api kemarahan yang membakar habis rasa takut, rasa sedih, dan rasa putus asaku. Selama ini aku diam. Selama ini aku mengalah. Selama ini aku menangis. Tapi malam ini, di dapur yang dingin ini, wanita cengeng bernama Naila itu telah mati. Aku menatap layar gawai itu, lalu menatap kegelapan di sekelilingku. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum yang belum pernah kusadari bisa kumiliki. Senyum yang dingin. Terima kasih, Ibu, bisikku pada kegelapan. Ibu baru saja memberiku senjata untuk menggali kuburan ibu sendiri. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, aku menekan tombol kirim pada video itu ke nomor gawaiku sendiri.
Lalu aku menghapus jejak pengiriman di gawai ibu, dan meletakkannya kembali persis di posisi semula. Permainan belum berakhir, Bu. Sekarang giliran aku yang memegang dadu. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang berbeda bagiku. Bukan lagi cahaya yang menyilaukan mata yang bengkak karena tangis, melainkan sorot lampu panggung untuk sandiwara terbaik yang akan kumainkan. Aku keluar dari kamar dengan wajah yang sudah kubasuh bersih. Tidak ada lagi mata sembab. Aku mengenakan daster batik yang rapi, menyisir rambutku, dan memoleskan sedikit bedak tipis untuk menutupi pucat di wajah. Di meja makan, Dimas dan Ibu Ratna sedang sarapan nasi uduk bungkus. Suasana hening seketika saat aku menarik kursi. Dimas menatapku dengan waspada, sendoknya menggantung di udara. Ibu Ratna melirik sinis, siap dengan peluru kata-katanya. Mas, suaraku terdengar lembut, rendah, dan, yang paling penting, sangat patuh. Ibu? Naila minta maaf. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, meniru pose pesakitan yang mereka inginkan. Naila sadar, beberapa hari ini Naila emosional. Mungkin benar kata Mas Dimas, Naila terlalu stres sampai berpikir yang tidak-tidak. Maaf sudah bikin keributan di rumah ini. Dimas menghela napas lega, bahunya yang tegang perlahan rileks. Ia meletakkan sendoknya dan meraih tanganku. Alhamdulillah kalau kamu sudah sadar, Dek. Aku cuma mau kamu sembuh. Kita lupakan yang kemarin ya? Iya, Mas. Aku tersenyum tipis. Senyum palsu yang rasanya pahit di lidah. Nah, begitu dong, sambar Ibu Ratna dengan mulut penuh nasi. Kalau sadar diri kan enak. Jangan sedikit-sedikit nuduh mertua. Durhaka itu namanya. Ingat, surga istri itu ada di suami, dan surga suami ada di ibunya. Jadi kamu itu kasta terendah di sini. Tanganku di bawah meja mengepal hingga kuku menancap ke daging, tapi wajahku tetap menunduk hormat. Iya, Bu. Naila mengerti. Sebagai permintaan maaf, lanjutku, mengangkat wajah dengan tatapan memohon, izinkan Naila masak siang ini ya, Bu? Mas Dimas kan suka sekali sop buntut. Kebetulan di kulkas ada buntut sapi yang belum diolah. Sekali ini saja, Bu. Hitung-hitung salam perpisahan sebelum Naila berobat. Kata berobat adalah kunci ajaibnya. Wajah Ibu Ratna langsung cerah. Ia menangkap sinyal bahwa aku sudah pasrah akan dibawa ke psikiater atau bahkan rumah sakit jiwa. Ya sudah, jawab Ibu Ratna enteng, seolah ia adalah ratu yang sedang memberi ampunan pada budak. Tapi ingat, kalau rasanya aneh lagi, jangan harap kamu bisa injak dapur itu selamanya. Terima kasih, Bu. Siang harinya, panggung eksekusi itu telah siap. Dapur. Aku mengeluarkan bahan-bahan dengan tenang. Dimas sedang di ruang kerja, membereskan berkas kantor. Ibu Ratna sedang di teras, sibuk dengan burung perkutut peliharaan almarhum bapak. Ini kesempatanku. Aku mengambil gawai lamaku yang layarnya sudah retak 1000. Gawai yang sama yang kutemukan di dapur malam itu, yang kini sudah jadi milikku sepenuhnya karena ibu sudah beli gawai baru yang lebih canggih. Aku mengaktifkan mode kamera video. Dengan gerakan cepat dan terukur, aku menyelipkan gawai itu di antara toples kerupuk kaleng besar dan rak bumbu di sudut dapur. Lensa kameranya mengintip sempurna ke arah kompor, namun tubuh gawainya tersembunyi oleh bayangan toples. Rekam. Aku mulai memasak. Merebus buntut sapi, menumis bumbu pala, cengkeh, dan kayu manis. Aroma harum mulai menguar. Sengaja kumasak dengan pintu dapur terbuka agar wanginya menyebar ke seluruh rumah, memancing tikus keluar dari sarangnya. Saat sop sudah mendidih dan aromanya mencapai puncak, aku melakukan langkah krusial. Aduh, perutku mules, seruku cukup keras, berpura-pura meringis. Aku mematikan api kompor sebentar, lalu berjalan tergesa-gesa menuju kamar mandi tamu yang letaknya harus melewati ruang tengah. Saat melintas, aku melihat Ibu Ratna yang sedang duduk di sofa langsung menegakkan punggungnya. Matanya berkilat licik melihat dapur kosong tak bertuan. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air agar terdengar seolah aku sedang di dalam. Jantungku berpacu lebih cepat dari jarum jam. Ayo, Bu. Lakukan. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. 5 menit berlalu. Waktu terasa melar seperti karet. Aku mematikan keran, menyiram kloset, lalu keluar dengan wajah yang dibuat lemas. Aku kembali ke dapur. Pemandangannya tampak normal. Panci sop masih di atas kompor. Tutupnya sedikit bergeser, tidak rapat seperti saat kutinggalkan. Ibu Ratna sudah tidak terlihat, mungkin sudah kembali ke kamarnya atau ke teras dengan langkah kemenangan.
Aku mendekati kompor. Tanpa mencicipi sop itu, karena aku tahu itu sudah ternoda, aku langsung menuju rak bumbu. Tanganku merogoh ke belakang toples kerupuk dan menarik gawai itu. Layar masih menyala. Stop recording. Dengan tangan gemetar karena adrenalin, bukan ketakutan, aku memutar video itu. Menit ke-02:15. Sosok Ibu Ratna muncul di layar. Ia masuk ke dapur dengan langkah mengendap-endap, menengok ke kanan dan kiri seperti maling profesional. Menit ke-02:20. Ia mendekati panci. Wajahnya terlihat jelas di kamera, sebuah senyum jahat tersungging di bibirnya. Tangan kanannya merogoh saku daster. Ia mengeluarkan botol kecil. Bukan sabun cair kali ini. Itu botol kaca kecil berwarna gelap. Botol yang kutemukan di tempat sampah kamar mandinya kemarin. Obat tetes mata. Ia membuka tutup panci, lalu dengan tega meneteskan cairan obat mata itu sebanyak-banyaknya ke dalam kuah sop buntut yang mengepul. Setengah botol ia tuangkan. "Mampus kamu," gumam Ibu Ratna dalam video itu. Suaranya terekam jelas. "Biar Dimas mencret-mencret. Biar dia pikir kamu jorok masaknya. Biar kamu cepat-cepat diseret ke rumah sakit gila, dasar benalu miskin." Ia mengaduk sop itu dengan sendok sayur, lalu menjilat sendok itu sedikit, hanya di ujung lidah untuk memastikan rasa, lalu meludahkannya ke wastafel. Ia menutup panci dan bergegas pergi. Video berakhir. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Tubuhku merinding. Ini bukan lagi sekadar kejahatan hati, ini percobaan peracunan fisik. Obat tetes mata dalam jumlah banyak bisa menyebabkan gangguan pencernaan fatal, penurunan suhu tubuh drastis, hingga koma. Dia rela meracuni anaknya sendiri, Dimas, hanya untuk memfitnahku? Gilakah dia? Desis batinku. Ternyata obsesinya pada Dimas sudah melampaui akal sehat. Dia tidak peduli Dimas sakit, asalkan aku yang disalahkan. "Nay? Kok lama di dapur? Sudah matang belum?" Suara Dimas terdengar dari ruang tengah, mendekat. Cepat-cepat aku memasukkan gawai itu ke saku dasterku yang dalam. Aku menyalakan kompor lagi, mengaduk sop beracun itu. Dimas muncul di ambang pintu dapur, wajahnya lapar. "Wah, baunya sedap banget. Perutku sudah bunyi nih." Aku menatap suamiku. Laki-laki yang kemarin menyebutku gila. Laki-laki yang akan memakan racun ibunya sendiri jika aku diam saja. Ada dorongan jahat untuk membiarkan dia memakannya, biar dia tahu rasa. Biar dia tahu siapa ibunya. Tapi tidak. Aku bukan pembunuh. Dan aku butuh dia tetap sehat untuk menyaksikan kehancuran ibunya nanti. "Sudah matang, Mas," jawabku sambil tersenyum misterius. "Tapi, tunggu sebentar ya. Kayaknya kurang garam sedikit. Mas duduk dulu saja, nanti Naila bawakan ke meja." Dimas mengangguk patuh dan kembali ke meja makan. Aku menatap panci besar berisi sop buntut itu. Bukti visual sudah di tangan. Sekarang, aku harus membuang sop ini tanpa ketahuan, atau menggantinya? Ide gila melintas di kepalaku. Aku punya rencana yang lebih baik. Aku mengambil mangkuk besar, menyendok sebagian besar sop beracun itu dan memasukkannya ke dalam wadah plastik tertutup, lalu menyembunyikannya di bagian paling dalam kulkas, di balik tumpukan sayuran beku. Barang bukti fisik. Lalu, dengan kecepatan kilat, aku menambahkan air panas ke sisa sop di panci untuk mengencerkan racunnya hingga kadar yang sangat rendah. Hanya akan bikin mules sedikit, tidak fatal. Lalu menambahkan bumbu instan penyedap rasa yang banyak untuk menutupi rasa hambar akibat penambahan air. "Silakan dinikmati, Mas Ibu," ujarku 5 menit kemudian sambil menyajikan sop yang sudah dimodifikasi itu di meja makan. Ibu Ratna menatapku dengan mata berbinar-binar penuh antisipasi. Dia menunggu Dimas jatuh sakit. Dia menunggu momen kemenangannya. "Ayo makan, Bu," ajak Dimas menyendokkan kuah ke piring ibunya. "Oh, Ibu nanti saja. Ibu masih kenyang makan uduk tadi. Kamu saja yang makan banyak biar kuat kerjanya," tolak Ibu Ratna halus. Tentu saja dia menolak. Dia tahu itu beracun. Dimas, tanpa curiga sedikit pun, menyuapkan sendok pertama ke mulutnya. Ibu Ratna menahan napas, matanya tak lepas dari wajah anaknya. Aku duduk di seberang mereka, tersenyum manis sambil menggenggam gawai di saku. "Makanlah, Mas. Makanlah sedikit kebodohanmu itu. Karena setelah ini, aku tidak akan lagi jadi pelindungmu. Aku akan jadi hakim bagi kalian berdua." Suara pintu kamar mandi yang dibuka dan ditutup berulang kali menjadi musik latar siang itu.
Wajah Dimas pucat pasi. Ia sudah bolak-balik ke kamar mandi sebanyak 5 kali dalam 1 jam terakhir. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan tangannya memegangi perut yang melilit. Aduh, perutku sakit banget, rintih Dimas sambil merebahkan diri di sofa, tenaganya terkuras habis. Ibu Ratna berdiri di sampingnya, berkacak pinggang dengan wajah yang memancarkan kepuasan terselubung, meski mulutnya berpura-pura prihatin. Ia melirikku tajam, seolah berkata, lihat, rencanaku berhasil. Tuh kan. Apa ibu bilang? Seru Ibu Ratna berapi-api, suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga dengar. Baru juga sekali makan masakan istrimu, langsung mencret begini. Itu pasti sop buntutnya tidak higienis. Bumbunya kotor. Atau jangan-jangan memang sengaja dikasih sesuatu biar kamu sakit. Biasanya, aku akan menangis mendengar tuduhan itu. Biasanya, aku akan bersimpuh minta maaf dan bersumpah tidak melakukan apa-apa. Tapi hari ini, Naila yang itu sudah tidak ada. Aku duduk tenang di kursi tunggal, menyesap teh hangat sambil menatap drama ibu dan anak itu dengan tatapan datar. Masa sih, Bu? Tanyaku santai, nadanya bahkan terdengar sedikit bosan. Perasaan tadi ibu tidak mencicipi sopnya sama sekali. Kok ibu bisa yakin banget masalahnya ada di sop itu? Bukan di jajanan pasar yang ibu beli tadi pagi? Ibu Ratna terdiam sejenak, gelagapan mendapat serangan balik yang tak diduganya. Ya karena ibu punya firasat. Firasat seorang ibu itu kuat. Lagian ibu makan jajanan pasar itu baik-baik saja kok. Oh, aku mengangguk-angguk pelan. Ya syukurlah kalau ibu sehat. Berarti memang daya tahan tubuh Mas Dimas saja yang lagi lemah. Mungkin karena kebanyakan makan micin warung seminggu ini, jadi kaget begitu kena kaldu sapi asli. Dimas menoleh padaku, matanya menyipit heran. Ia tidak pernah mendengar nada bicara seperti itu dariku. Biasanya aku defensif, kali ini aku terdengar dingin. Nay, tolong ambilin obat diare dong, pinta Dimas lemah. Aku berdiri, tapi tidak langsung bergerak. Aku menatap Ibu Ratna lekat-lekat. Ibu kan punya persediaan obat lengkap di kamar? Kemarin aku lihat struk belanja ibu beli obat macam-macam. Pasti ada obat diare juga kan? Wajah Ibu Ratna memucat seketika. Ia tahu aku sedang menyindir soal garam Inggris dan obat tetes mata itu. Matanya melotot, memberi isyarat ancaman agar aku tutup mulut. Aku tersenyum miring, lalu berbalik menuju kotak obat P3K di dinding. Biar Naila ambilkan yang umum saja, Mas. Takut kalau minta obat ibu, dosisnya terlalu kuat. Setelah Dimas minum obat dan tertidur karena kelelahan, aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mulai menyusun strategi. Video di gawai itu sudah kupindahkan ke penyimpanan daring, cloud, dan kusalin ke laptop yang kusembunyikan di bawah tumpukan baju lemari. Bukti aman. Langkah selanjutnya, validasi. Aku butuh pengakuan orang luar bahwa masakanku layak, enak, dan aman. Aku tidak bisa melawan fitnah Ibu Ratna hanya dengan kata-kata, aku butuh testimoni massa. Aku membuka aplikasi chat dan menghubungi Bu Sarni, tetangga sebelah yang fanatik dengan masakanku. Assalamualaikum, Bu Sarni. Naila mau tanya, minggu depan kan ada acara syukuran hitanan cucu Bu Sarni, konsumsinya sudah ada yang pegang belum? Balasan masuk dalam hitungan detik. Waalaikumsalam, Mbak Nay. Belum nih, rencananya mau masak sendiri tapi kok ya repot. Kenapa Mbak? Kalau Naila yang masakkan bagaimana, Bu? Naila kasih harga modal saja. Hitung-hitung Naila kangen masak banyak. Tapi syaratnya satu, jangan bilang-bilang ibu mertua saya ya, Bu. Nanti beliau tersinggung kalau tahu saya masak buat orang lain. Wah, serius Mbak? Mau banget. Masakan Mbak Naila kan juara 1 sekomplek. Siap, rahasia aman. Nanti bahan-bahan biar suami saya yang antar lewat pintu samping. Kesepakatan terjadi. Ini adalah pemberontakan pertamaku. 3 hari berikutnya, aku bermain kucing-kucingan. Saat Ibu Ratna tidur siang atau pergi arisan, aku mengolah bahan-bahan titipan Bu Sarni. Aku memasak 50 porsi nasi biryani ayam. Dapur kembali menjadi kerajaanku, meski harus kulakukan dalam diam. Hari H acara Bu Sarni, pujian mengalir deras di grup chat warga RT. Bu Sarni, ini nasi biryaninya pesan di mana? Enak banget. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Beda kelas sama catering biasa. Info cateringnya dong, Bu. Aku membaca pesan-pesan itu di kamar dengan hati membuncah.
Bu Sarni, sesuai janji, tidak menyebut namaku secara gamblang di grup, tapi dia mengirimkan tangkapan layar pujian itu ke nomor pribadiku. Lihat Mbak Nai, semua orang suka. Mereka bilang ini masakan restoran bintang 5. Terima kasih ya. Aku menunjukkan layar ponsel itu pada cermin. Lihat Naila, kamu tidak gila. Masakanmu tidak beracun. Ada satu orang jahat yang berusaha mematikan cahayamu, tapi kamu tidak boleh padam. Sorenya, saat aku sedang menyapu teras, Ibu Ratna pulang dari rumah Bu Sarni dengan wajah masam. Ia membawa bingkisan nasi kotak sisa acara. Nih, Ibu Ratna melempar kotak nasi itu ke meja teras. Makan tuh sisa kondangan. Bu Sarni tumben pesen catering enak. Kamu belajar tuh masaknya, jangan cuma bisa bikin anak orang mencret. Aku menahan tawa sekuat tenaga. Ibu Ratna baru saja memuji masakanku tanpa sadar. Wah, enak ya Bu? Tanyaku memancing. Lumayanlah. Bumbunya pas. Tidak hambar kayak masakanmu, cibirnya lalu masuk ke dalam rumah. Kemenangan kecil ini memberiku energi yang luar biasa. Ketakutanku pada Ibu Ratna perlahan menguap, berganti dengan rasa kasihan melihat betapa menyedihkannya hidup seseorang yang hanya berisi dengki. Malam harinya, bom waktu itu akhirnya diletakkan. Dimas, Ibu Ratna, dan aku sedang duduk di ruang tengah. Dimas sudah sembuh total, meski masih agak trauma makan di rumah. Dimas, buka Ibu Ratna, wajahnya serius. Bulan depan giliran rumah kita yang jadi tuan rumah arisan keluarga besar Bani Haryono. Itu loh, yang datang om-om kamu dari luar kota semua. Total ada sekitar 60 orang. Dimas mengangguk sambil tetap menatap layar gawai. Ya sudah, pesan catering saja Bu. Biar nggak repot. Kok catering? Potong Ibu Ratna cepat. Matanya melirik ke arahku dengan kilatan licik yang sudah sangat kuhafal. Kan ada istrimu. Katanya dia jago masak? Katanya dia ingin membuktikan kalau dia istri yang berguna. Ibu Ratna mencondongkan tubuhnya ke arahku. Gimana, Naila? Kamu sanggup tidak masak buat 60 orang keluarga besar Dimas? Ini kesempatan kamu lo buat memperbaiki nama baikmu di depan keluarga. Tunjukkan kalau kamu bukan wanita gila yang bisanya cuma meracuni suami. Dimas menatapku ragu. Bu, janganlah. Naila kan baru sembuh. Nanti dia stres lagi. Pesan sajalah. Jangan manjakan dia, Dimas. Sergah Ibu Ratna. Kalau dia tidak mau, berarti dia memang tidak niat jadi bagian keluarga ini. Ini ujian terakhir dari ibu. Kalau dia berhasil masak enak buat keluarga besar tanpa bikin masalah, ibu janji tidak akan mengganggu dia lagi di dapur. Jebakan. Ini jelas jebakan. Ibu Ratna ingin aku memasak dalam porsi besar, di bawah tekanan tinggi, agar dia bisa lebih leluasa menyabotase masakanku di momen krusial. Dia ingin mempermalukanku di depan seluruh keluarga besar suami. Dia ingin Om dan Tante Dimas melihat langsung betapa tidak becusnya aku, sehingga dukungan untuk menceraikanku akan semakin kuat. Dulu, aku pasti akan menolak ketakutan. Tapi sekarang, aku punya kartu as. Aku punya rekaman CCTV yang belum kusebar. Dan aku butuh panggung yang besar untuk menayangkannya. Apa ada panggung yang lebih megah daripada perkumpulan seluruh keluarga besar? Aku mengangkat wajah, menatap langsung ke manik mata Ibu Ratna yang hitam legam. Baik Bu, jawabku tegas, suaraku lantang tanpa keraguan. Naila terima tantangannya. Naila akan masak untuk 60 orang. Naila akan pastikan, semua orang tidak akan pernah melupakan rasa masakan Naila hari itu. Ibu Ratna tersenyum lebar, senyum kemenangan semu. Dia pikir aku masuk ke dalam perangkapnya. Dia tidak tahu, akulah yang baru saja menutup pintu kandang di belakangnya. Bagus, kata Ibu Ratna. Jangan sampai gagal. Kalau sampai gagal, kamu sendiri yang angkat koper dari rumah ini. Sepakat Bu, balasku dengan senyum tipis yang mengandung bahaya. Kalau Naila gagal, Naila pergi. Tapi kalau masakan Naila terbukti enak dan ada yang mengganggu lagi, ibu siap menanggung akibatnya. Ibu Ratna mendengus remeh, tidak menangkap ancaman tersirat itu. Aku bangkit dari kursi. Persiapan perang dimulai sekarang. Arisan itu bukan sekadar makan-makan. Itu akan menjadi pengadilan terakhir. Satu sebelum acara besar itu, rumah kami berubah menjadi medan perang logistik. Aroma bawang goreng, daging sapi segar, dan bumbu rempah menyengat di udara. Aku bekerja seperti robot, cepat, efisien, dan tanpa ekspresi.
Tidak ada lagi Naila yang menangis di pojokan. Naila yang sekarang sedang memotong daging sapi seberat 10 kilogram dengan pisau yang diasah tajam, setajam rencananya. Ibu Ratna mondar-mandir di dapur, bukan untuk membantu, melainkan untuk mengawasi. Ia seperti mandor yang mencari celah kesalahan pekerjanya. Jangan sampai dagingnya alot, komentarnya sambil mencolek daging mentah dengan telunjuknya. Keluarga bapak itu orang kaya semua, selera mereka tinggi. Jangan malu-maluin saya. Tenang saja, Bu. Naila pakai teknik slow cooking, jawabku datar tanpa menoleh. Dijamin empuk sampai ke serat-seratnya. Siang itu, aku menyuruh Dimas untuk membeli kabel HDMI baru dan memastikan televisi layar datar 60 inci di ruang tengah berfungsi dengan baik. Buat apa, Nay? Kan cuma arisan. Tanya Dimas heran saat menyerahkan kabel itu padaku. Buat anak-anak sepupu Mas nanti. Biar mereka anteng nonton kartun dari laptop, jadi tidak lari-larian di ruang tamu, alasanku mulus. Dimas mengangguk setuju. Ia tidak tahu bahwa layar lebar itu bukan disiapkan untuk Tom and Jerry, melainkan untuk sebuah tayangan reality show yang akan menghancurkan hati ibunya. Malam harinya, saat seisi rumah sudah tidur, aku melakukan aksi senyapku. Aku tidak tidur. Aku mengendap-endap ke ruang tengah. Aku menghubungkan laptop kerjaku ke televisi, menyembunyikan kabelnya di balik rak bufet agar tidak terlihat mencolok. Aku mengunduh aplikasi screen mirroring yang terhubung langsung dengan gawai lamaku, gawai yang kini berfungsi sebagai mata-mata CCTV portable. Aku masuk ke dapur. Aku memanjat kursi makan, lalu meletakkan gawai mata-mata itu di atas lemari gantung dapur, kitchen set. Posisinya sempurna. Tinggi, tersembunyi di balik hiasan tanaman plastik menjuntai, dan menyorot langsung ke arah kompor serta meja saji utama. Aku melakukan uji coba. Aku menyalakan kamera gawai, lalu mengecek tampilannya di layar laptop. Jernih. Setiap sudut dapur terlihat jelas. Bahkan label botol kecap pun bisa terbaca. Sempurna, bisikku. Keesokan paginya, hari H tiba. Sejak subuh aku sudah berkutat dengan panci raksasa berisi rawon setan, masakan andalanku yang kuahnya hitam pekat karena kluwek. Masakan ini dipilih dengan sengaja. Warna kuah yang hitam pekat akan menyamarkan apapun yang dimasukkan ke dalamnya secara kasat mata, tapi tidak akan bisa menyembunyikan rasanya. Ini adalah umpan yang sempurna untuk Ibu Ratna. Pukul 9 pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil berjejer di depan rumah. Suara tawa dan salam bersahutan di ruang tamu. Ibu Ratna menyambut mereka dengan dandanannya yang menor dan senyum yang merekah lebar, memainkan peran nyonya rumah yang bahagia. Wah, Jeng Ratna, wangi masakannya sampai ke pagar lo, puji Tante Mira, adik ipar ibu yang paling kritis. Iya dong, Jeng. Spesial hari ini, jawab Ibu Ratna keras-keras. Menantu saya yang masak. Kita lihat saja nanti rasanya, semoga tidak mengecewakan lidah ningrat kalian. Sindiran itu disambut tawa kecil beberapa kerabat. Aku hanya tersenyum tipis dari ambang pintu dapur, membawa nampan berisi gelas-gelas es sirup. Pukul 11 siang. Waktu makan siang tinggal 1 jam lagi. Panci besar rawon sudah matang sempurna. Asapnya mengepul, aromanya menggoda iman. Aku mematikan kompor. Inilah saatnya. Aku menyiapkan 2 wadah saji, panci prasmanan. Wadah pertama, kusiapkan di meja dapur yang paling terlihat. Tutupnya kubuka sedikit. Ini adalah decel, umpan. Isinya adalah rawon asli yang lezat. Wadah kedua, wadah yang sebenarnya akan kusiapkan untuk tamu, sudah kumasukkan ke dalam termos nasi besar yang kusimpan di kolong meja yang tertutup taplak panjang, aman dari jangkauan siapapun. Mas, panggilku pada Dimas yang sedang sibuk menyalami om-omnya. Bisa tolong cek laptop di ruang tengah? Takutnya standby modenya mati. Naila mau putar video kenangan keluarga dulu sebelum makan siang. Oke siap, Dimas bergegas ke ruang tengah. Ia tidak tahu bahwa video kenangan yang kumaksud adalah siaran langsung dari dapur. Aku kembali ke dapur. Memastikan gawai di atas lemari merekam dengan mode live stream ke laptop yang kini layarnya masih blank hitam, tapi siap dinyalakan kapan saja. Lalu, aku melakukan langkah terakhir pancingan. Aku berjalan keluar dapur menuju ruang tamu, melewati Ibu Ratna yang sedang mengobrol. Bu, ujarku sedikit keras agar dia dengar. Naila mau ganti baju dulu sebentar ke kamarnya. Bau asap. Rawonnya sudah matang di meja, tapi jangan ditutup rapat dulu biar tidak basi. Mata Ibu Ratna berkilat seketika. Umpan dimakan. Ya sana, ganti baju yang pantas.
Jangan pakai daster di depan tamu, usirnya. Aku berjalan menuju kamar, masuk dan menutup pintu, tapi tidak rapat. Aku mengintip dari celah pintu. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin pemburu yang melihat mangsanya mendekati perangkap. 1 menit berlalu. 2 menit. Ibu Ratna berdiri dari sofa. Ia celingukan sebentar, memastikan tidak ada tamu yang memperhatikannya karena semua sedang asyik mengobrol. Dimas juga sedang sibuk di teras merokok bersama sepupunya. Ibu Ratna melangkah pelan menuju dapur. Langkahnya pasti. Wajahnya dingin. Aku segera menyambar ponsel utamaku, membuka aplikasi pengendali jarak jauh untuk laptop di ruang tengah. Jariku melayang di atas tombol unmute dan screen on. Ibu Ratna masuk ke dapur. Di dalam kamar, aku menahan napas. Dari layar ponselku yang terhubung ke kamera gawai di dapur, aku melihatnya. Ibu Ratna berdiri di depan panci rawon itu. Ia merogoh saku kebayanya. Kali ini bukan botol kecil. Ia mengeluarkan bungkusan plastik berisi serbuk putih. Garam. Garam dapur dalam jumlah yang sangat banyak. 0,5 kilogram garam. Ia menuangkan seluruh isi bungkus garam itu ke dalam panci rawon. Tidak cukup puas, ia mengambil botol cuka dari rak bumbu, membuka tutupnya, dan menuangkan isinya sampai habis. Lalu ia mengaduknya kasar dengan sendok sayur, memastikan rasa masakan itu hancur total. Asin dan asam yang akan membuat siapapun yang memakannya memuntahkannya seketika. Ia tersenyum puas. Senyum iblis. Rasain kamu, Naila. Habis ini kamu pasti dicerai, gumamnya yang tertangkap samar oleh mikrofon gawai. Ia meletakkan kembali sendok sayur, merapikan letak tutup panci, dan berbalik hendak keluar dapur dengan wajah tanpa dosa. Sekarang, aku menekan tombol di ponselku. Di ruang tengah yang penuh sesak oleh 60 orang keluarga besar, layar televisi raksasa yang tadinya hitam tiba-tiba menyala terang. Suara dari pengeras suara televisi menggelegar, memecah keriuhan obrolan para tamu. Gambar yang muncul di layar sangat jernih, high definition. Gambar seorang wanita berkebaya merah marun, Ibu Ratna, yang sedang menuangkan garam dan cuka secara brutal ke dalam panci makanan. Hening. 1 detik. 2 detik. Seluruh tamu di ruang tengah terdiam serentak. 60 pasang mata menatap layar televisi dengan mulut ternganga. Dimas yang baru masuk dari teras mematung, rokok di tangannya jatuh ke lantai. Ibu Ratna baru saja melangkah keluar dari dapur dengan senyum manis, siap menyambut tamu untuk makan siang, tanpa menyadari bahwa di belakang punggungnya, layar besar itu sedang menayangkan dosa besarnya secara looping, berulang-ulang. Ayo semuanya, makan siangnya sudah siap. Kalimat Ibu Ratna terputus saat ia melihat semua orang menatapnya dengan pandangan horor. Keheningan di ruang tengah itu bukanlah jenis keheningan yang damai, melainkan keheningan yang mencekik, sepadat udara sebelum badai besar menghantam daratan. 60 pasang mata terpaku pada layar televisi raksasa di dinding, menyaksikan adegan yang memutarbalikkan akal sehat. Di layar itu, sosok wanita berkebaya merah marun, yang kini berdiri di tengah ruangan dengan senyum bingung, sedang menuangkan cuka dan garam seolah sedang melakukan ritual ilmu hitam pada panci rawon. Ibu Ratna mengerjap, bingung melihat reaksi kerabatnya yang mematung. Senyumnya goyah. Kenapa? Kok pada diam? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia menoleh ke arah pandangan semua orang tertuju. Lehernya berputar perlahan ke arah televisi. Detik itu juga, waktu seolah berhenti bagi Ibu Ratna. Wajahnya yang tadinya merah merona karena pulasan perona pipi, seketika berubah pucat pasi, sewarna kain kafan. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Matanya membelalak ngeri melihat dirinya sendiri di layar, terekam dalam resolusi tinggi sedang menyeringai jahat sambil merusak makanan. Itu. Gagapnya. Lututnya gemetar hebat hingga kain batiknya bergetar. Ratna. Suara berat Om Baroto, kakak tertua almarhum bapak mertua, memecah keheningan. Suaranya rendah, namun syarat dengan kemarahan yang tertahan. Apa yang kamu lakukan? Ibu Ratna tersentak. Insting bertahan hidupnya yang licik langsung mengambil alih. Ia berteriak histeris, menunjuk layar televisi. Itu bohong. Itu rekayasa. Naila mengeditnya. Itu bukan saya. Naila mau memfitnah saya di depan kalian semua. Dimas, yang sejak tadi berdiri mematung di dekat pintu teras, melangkah maju. Wajahnya bukan lagi bingung, bukan lagi ragu. Wajahnya hancur. Hancur oleh rasa malu dan kekecewaan yang tak terlukiskan.
Ia berjalan melewati ibunya tanpa menoleh, langsung menuju dapur. Dimas, jangan percaya. Itu video palsu. Jerit Ibu Ratna, berusaha mengejar anaknya, tapi langkahnya tertahan oleh tatapan jijik Tante Mira. Dimas masuk ke dapur. Semua tamu, termasuk Ibu Ratna, mengikutinya dari ambang pintu dengan tegang. Di dapur, panci rawon umpan itu masih terbuka. Baunya menyengat, bau asam cuka yang menusuk hidung, menutupi aroma kluwek yang sedap. Tanpa bicara, Dimas mengambil sendok sayur, menyendok kuah hitam itu dan memasukkannya ke mulut. Puh! Dimas menyemburkan cairan itu ke wastafel. Ia terbatuk-batuk, wajahnya merah pada menahan rasa asin dan asam yang membakar lidah. Rasa kebencian ibunya. Dimas berbalik perlahan. Matanya basah, menatap ibunya dengan tatapan asing. Video itu asli, Ibu, bisik Dimas parau. Suaranya pecah. Rasanya persis seperti sampah. Sama seperti gulai yang ibu bilang rasa muntahan kucing waktu itu. Sama seperti sop buntut yang bikin perut Dimas hancur kemarin. Ternyata selama ini, ibu yang meracuni anak ibu sendiri. Dimas, dengar dulu. Ibu Ratna maju selangkah, tangannya terulur gemetar. Jangan sentuh saya. Bentak Dimas. Bentakan itu begitu keras hingga membuat kaca jendela bergetar. Ibu Ratna tersentak mundur, air mata buayanya mulai tumpah, tapi kali ini tidak ada satupun orang yang bersimpati. Di tengah kekacauan itu, pintu kamar tamu terbuka. Aku keluar dengan langkah tenang, masih mengenakan daster rumahan yang bersih, namun auraku berbeda. Aku tidak membawa senjata, tidak membawa amarah yang meledak-ledak. Aku hanya membawa sebuah panci termos besar di tanganku. Aku berjalan membelah kerumunan keluarga besar yang menatapku dengan campur aduk, rasa bersalah, kasihan, dan kagum. Aku meletakkan panci termos itu di meja makan, tepat di sebelah panci rawon yang sudah dirusak Ibu Ratna. Silakan Om Tante, ujarku lembut, suaraku terdengar jernih di tengah ketegangan itu. Ini rawon yang asli. Rawon yang Naila masak dengan doa dan cinta buat keluarga ini. Bukan yang dicampur dengan racun hati. Aku membuka tutup termos itu. Uap panas mengepul keluar, membawa aroma rawon yang sesungguhnya. Gurih, sedap, dan murni. Perbedaan aroma antara panci racun dan panci asli itu begitu mencolok, seolah memisahkan surga dan neraka. Tante Mira, yang terkenal judes, berjalan mendekat. Ia mengambil sendok bersih, mencicipi rawon buatanku, lalu beralih menatap Ibu Ratna dengan tatapan merendahkan yang paling menyakitkan. Enak sekali, Nay, kata Tante Mira lantang. Lalu ia menoleh pada Ibu Ratna. Kamu sakit jiwa, Ratna. Kamu hampir meracuni kami semua, keluarga besarmu sendiri, cuma karena kamu iri sama menantumu? Memalukan. Benar-benar memalukan nama besar keluarga Haryono. Bukan begitu. Saya cuma mau. Ibu Ratna tergagap mencari alasan, tapi lidahnya keluh. Kebenaran sudah telanjang di depan mata. Cuma mau apa? Potong Dimas dingin. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang sudah mati rasa. Cuma mau bikin istriku kelihatan gila? Cuma mau mengusir dia? Selamat, Bu. Ibu berhasil. Ibu berhasil mengusir seseorang dari rumah ini. Tapi bukan Naila. Suasana mendadak senyap kembali. Ibu Ratna menatap putranya dengan mata terbelalak, ketakutan mulai merambat naik ke tenggorokannya. Maksud kamu apa, Dimas? Dimas menarik napas panjang, lalu menghembuskannya seolah melepaskan beban seberat ton yang selama ini menindih dadanya. Ia berjalan ke arahku, menggenggam tanganku erat-erat di depan semua orang. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Aku yang buta selama ini. Aku minta maaf, Nay, ucapnya tulus, air mata menetes di pipinya. Lalu ia berbalik menghadap ibunya lagi. Bu, kemasi barang-barang ibu sekarang. Kalimat itu jatuh seperti vonis mati. Apa? Ibu Ratna terpekik. Kamu mengusir ibumu? Demi perempuan ini? Anak durhaka. Bukan demi Naila, jawab Dimas tegas, matanya menyala. Tapi demi kewarasanku. Demi keselamatanku. Aku tidak bisa tinggal satu atap dengan orang yang tega meracuni makanan anaknya sendiri. Ibu pulang ke rumah eyang di desa. Sopir akan antar ibu sekarang juga. Jangan pernah injak rumah ini lagi sampai ibu bisa berobat dan sembuh dari penyakit hati ibu. Dimas, tega kamu. Aku yang melahirkanmu. Ibu Ratna meraung, ia menjatuhkan diri ke lantai, memukul-mukul ubin,
berharap ada kerabat yang membelanya. Namun, tidak ada yang bergerak. Om Baroto memalingkan wajah. Tante Mira mendengus jijik. Sepupu-sepupu Dimas sibuk merekam kejadian itu dengan gawai mereka, karma instan untuk wanita yang suka menyebar aib orang di grup chat. Kehancurannya kini bukan hanya di depan mata, tapi abadi di dunia maya. Ibu Ratna menangis meraung-raung di lantai dapur yang dingin, dikelilingi bau cuka yang menyengat dari panci kejahatannya sendiri. Aku menatapnya dari atas. Dulu, posisi ini adalah milikku. Aku yang menangis di lantai memungut makanan. Kini, roda nasib telah berputar 180 derajat. Tapi, saat aku mengira kemenangan sudah mutlak di tangan, Ibu Ratna tiba-tiba berhenti menangis. Ia mengangkat wajahnya yang berantakan, dan menatapku dengan sorot mata yang bukan berisi penyesalan, melainkan dendam kesumat yang jauh lebih gelap. Ia tertawa. Tawa kering yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian pikir bisa membuangku begitu saja? Desisnya lirih, tangannya merogoh ke balik sanggul rambutnya yang mulai berantakan. Kalian pikir rumah ini milik siapa? Ia menarik sebuah kunci tua berkarat dari balik rambutnya. Sertifikat rumah ini masih atas namaku. Pengakuan itu menggema di ruangan, memantul di dinding-dinding yang menjadi saksi bisu penderitaanku selama ini. Ibu Ratna berdiri dengan dagu terangkat, memegang kunci tua itu layaknya tongkat komando. Ia merasa baru saja menjatuhkan bom atom yang akan membuat kami bertekuk lutut memohon belas kasihnya agar tidak diusir. Kaget? Cibir Ibu Ratna, matanya menatap Dimas dan aku bergantian. Kalian lupa? Bapak beli rumah ini tunai atas nama saya. Jadi kalau ada yang harus angkat kaki dari sini, itu kalian? Bukan saya. Suasana hening kembali, namun kali ini suasananya canggung. Om Baroto berdeham, hendak bicara soal hukum waris, namun Dimas mengangkat tangan kanannya, menghentikan siapapun yang hendak mendebat ibunya. Dimas menatap ibunya dengan tatapan yang sangat tenang. Terlalu tenang, hingga membuat senyum kemenangan di bibir Ibu Ratna perlahan memudar. Ambil Bu, ucap Dimas datar. Apa? Ibu Ratna mengerutkan kening. Ambil rumah ini, ulang Dimas, suaranya lebih tegas. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci duplikat rumah dan kunci mobil yang juga dibelikan oleh orang tuanya dulu. Ia meletakkan kunci-kunci itu di atas meja, tepat di samping panci rawon yang sudah dirusak. Dimas tidak butuh rumah ini kalau isinya cuma racun, lanjut Dimas. Ia menoleh padaku, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Rumah itu bukan soal tembok dan atap, Bu. Rumah itu tempat di mana kita merasa aman. Dan selama ada ibu di sini, tempat ini bukan rumah. Ini neraka. Kamu mau pergi? Meninggalkan ibu sendirian? Suara Ibu Ratna mulai goyah. Ancamannya menjadi bumerang. Ia mengancam mengusir agar kami memohon, bukan agar kami benar-benar pergi. Bukan meninggalkan, koreksi Dimas dingin. Tapi menyelamatkan diri. Ibu menang, Bu. Ibu dapat rumahnya, ibu dapat sertifikatnya. Ibu dapat semua kebanggaan ibu. Tapi ibu kehilangan anak ibu. Dimas menarikku lembut. Ayo Nay. Kita kemasi barang-barang kita. Kita pergi sekarang juga. Aku mengangguk mantap. Tidak ada rasa takut akan masa depan. Justru, rasa lega yang luar biasa membanjiri dadaku. Biarlah kami kehilangan harta, asalkan kami mendapatkan kembali kewarasan dan harga diri. Kami masuk ke kamar, memasukkan baju seadanya ke dalam 2 koper besar. Saat kami menyeret koper keluar melewati ruang tengah, para tamu keluarga besar menatap kami dengan pandangan hormat. Om Baroto menepuk bahu Dimas. Kalau butuh tempat sementara, rumah Om terbuka lebar, Dim, bisiknya. Kami berjalan menuju pintu depan. Ibu Ratna masih berdiri mematung di samping meja makan, dikelilingi oleh kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Dimas, kalau kamu melangkah keluar dari pagar itu, jangan harap kamu bisa kembali lagi. Teriak Ibu Ratna, suaranya pecah, putus asa. Dimas berhenti sejenak di ambang pintu, tapi ia tidak menoleh. Jangan khawatir, Bu. Tidak akan. Kami melangkah keluar. Udara sore itu terasa begitu segar, jauh lebih nikmat daripada udara ber-AC di dalam rumah mewah itu. 6 bulan kemudian. Aroma lengkuas yang ditumis bersama daun salam memenuhi dapur ruko 2 lantai yang sibuk itu. Suara denting spatula beradu dengan wajan besar menjadi irama musik yang paling indah di telingaku. Mbak Nay. Pesanan 200 box nasi rawon untuk rapat DPRD sudah siap di packing.
Seru Rini, salah satu dari 3 asisten dapurku. Oke, Rin. Pastikan kerupuk udangnya dipisah ya biar tidak lempem, sahutku sambil mencicipi kuah soto pesanan lain. Sempurna. Hidupku berubah drastis. Setelah keluar dari rumah neraka itu, kami sempat mengontrak rumah petak kecil. Namun, video tragedi rawon saat arisan itu ternyata ada yang menyebarkan ke media sosial, entah sepupu Dimas yang mana. Bukannya malu, aku justru mendapat simpati publik. Orang-orang penasaran dengan masakan menantu yang dizolimi itu. Pesanan catering meledak. Dapur Naila kini menjadi salah satu catering paling dicari di kota ini. Dimas memutuskan keluar dari kantor lamanya dan fokus membantuku mengelola manajemen bisnis. Kami belum kaya raya, tapi kami mandiri, bahagia, dan yang terpenting, kami makan dengan tenang. Ponsel operasional catering di meja kasir berbunyi. Notifikasi pesan chat masuk. Dimas yang sedang merekap keuangan mengambilnya. Ia terdiam sejenak menatap layar, lalu menoleh padaku dengan senyum penuh arti. Ada pesanan masuk, Nay. Dari siapa? Tanyaku sambil mengelap tangan. Dimas menyodorkan ponsel itu. Pesan itu dari nomor yang tidak dikenal, tanpa foto profil. Siang, Mbak. Mau pesan rantangan harian untuk 1 orang lansia. Menunya yang empuk-empuk ya. Alamat antarnya ke Jalan Cendana nomor 5, alamat rumah Ibu Ratna. Aku tersenyum miris. Ibu Ratna. Ternyata kesombongan sertifikat rumah tidak bisa memasakkan makanan untuknya. Kabar yang kudengar dari Tante Mira, Ibu Ratna kini sakit-sakitan, hidup sendirian di rumah besar itu karena tidak ada pembantu yang betah dengan mulut pedasnya. Tetangga juga sudah malas berurusan dengannya setelah kejadian itu. Lidah yang dulu menghina masakanku sebagai muntahan kucing, kini memohon untuk memakan masakanku lewat pesanan anonim. Terima? Lumayan lo langganan bulanan, goda Dimas. Aku mengambil ponsel itu, mengetik balasan dengan tenang. Mohon maaf, Ibu. Catering kami sudah penuh kuotanya. Mungkin Ibu bisa mencoba masak sendiri atau beli di warung sebelah. Semoga sehat selalu. Tombol kirim ditekan. Aku menatap Dimas. Kami tertawa renyah, tawa yang lepas tanpa beban. Di luar sana, mungkin Ibu Ratna sedang menatap layar gawainya dengan kecewa di rumah mewahnya yang sunyi. Biarlah dia memeluk sertifikat dan dinding dingin itu sebagai teman di masa tuanya. Itu adalah pilihan hidupnya. Sedangkan aku punya dapurku sendiri. Aku punya suamiku yang setia. Dan yang paling penting, aku punya kebebasan untuk memasak dengan cinta, tanpa takut ada yang membuangnya ke tempat sampah lagi. Ini bukan sekadar tentang masakan. Ini tentang rasa hormat yang akhirnya tersaji di piring kehidupanku. Tamat.